Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Rosma Suhardi, owner dari MN Cake, sekaligus pencetus semua makanan atau resep-resep yang ada di MN Cake. Nah, buat pertama-tama, ini terima kasih sudah diundang sebagai pembicara di acara ini, buat sharing pengalaman saya. Kami juga berterima kasih Ibu Rosma dan betul seperti yang diinformasikan Mbak Esther, Ibu Rosma hadir sore hari ini begitu cantik memukau. Silakan Ibu Rosma. Terima kasih. Jadi saya pengen bercerita sedikit tentang MN Cake ini. Jadi MN Cake ini adalah usaha yang bergerak di bidang F&B dengan berbagai macam jenis cake. Kemudian ada makanan juga di mana makanannya ada makanan Asia dan Western. Kemudian semua resep-resep yang ada di MN Cake ini kebetulan adalah resep-resep yang emang kita suka bikin di rumah dan itu adalah kesukaan keluarga. Kemudian saat ini MN Cake telah memiliki 3 outlet di mana ada 2 cabang, ada 2 restoran, kemudian ada 1 central kitchen. Selanjutnya bisa dilihat di sini. Ini bisa kelihatan ya. Oh ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah sebagian besar produk-produk yang kita jual di MNK. Kita bisa lihat ada berbagai macam cake, kemudian ada minuman juga. Selanjutnya, bagaimana saya memulai karir di bidang ini. Seperti yang dipaparkan oleh Mbak Ocha yang tadi udah diceritakan sedikit tentang saya. Jadi awal mulanya saya adalah seorang wirausaha fashion di Makassar. Kemudian pindah ke Jakarta setelah menikah itu tahun 2012, kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga. Kemudian pada waktu melahirkan anak saya berpikir kayaknya sebagai seorang ibu aja tidak cukup, karena bukan saya bilang ibu rumah tangga itu gimana ya, cuman maksudnya menurut saya sebagai seorang yang sebelum menikah emang sudah terbiasa bekerja, setelah mempunyai seorang anak, 2 orang anak pada waktu itu, saya berpikiran kayaknya saya tidak bakalan terbiasa dengan menjadi seorang ibu rumah tangga aja karena tantangannya kurang. Jadi saya tuh memilih waktu itu mikir-mikir bisnis apa yang bisa saya bangun sendiri. Kemudian sebenarnya pada waktu itu ada 3 pilihan yang saya akan pilih, yang dimana yang pertama, karena pada waktu itu saya melihat happening banget ya, menjadi seorang makeup artist, kemudian menjadi seorang desainer, dan yang ketiga yang ada hubungannya dengan makanan dan baking. Selanjutnya saya lagi mikir-mikir apa ya yang kira-kira yang bakalan saya pilih dari ketiga macam pilihan ini. Nah, akhirnya jatuh ke pilihan saya akan jatuhkan pilihan kepada masak. Kenapa masak? Karena dunia itu kayaknya nggak jauh-jauh dari saya, karena kebetulan ibu saya suka banget masak. Ibu saya itu benar-benar masak dari pagi, siang, dan malam buat kita semua. Kemudian sebagai seorang perempuan, saya merasa ibu saya itu selalu mengajarkan sebagai seorang perempuan tuh kamu harus masak. Jadi ini cerita nostalgia ya. Jadi pada waktu ibu saya masih hidup, dia selalu mengajarkan sebagai seorang perempuan tuh kita harus masak buat keluarga. Kenapa? Karena pada suatu waktu kalau kamu anak-anak kalian sudah gede, kemudian kangen, pasti kamu harus bikin sesuatu yang membuat anak-anak kamu tuh kangen buat pulang kembali ke rumahnya, itu masakan.
Nah, pertama kali menikah, suami saya itu bukan menuntut sih, tapi pengennya tuh dimasakin pagi, siang, dan malam oleh saya. Kalau kalian dengar kayaknya, wah berat banget ya, tapi nggak berat. Karena awal-awal menikah biasanya seorang perempuan itu pengen memberikan yang terbaik, khususnya buat keluarga. Nah, dari situ saya mulai mengingat-ingat memori-memori ibu saya memasak apa ya yang enak. Kemudian saya mencoba meracik sendiri, kemudian saya mencoba membuka YouTube, membaca buku. Nah, dari sana terciptalah berbagai macam masakan, kemudian berbagai macam resep cake yang tentunya harus sesuai dengan selera saya. Kemudian dari situ saya mulai iseng membuat. Ada satu hari saya membuat cake yang banyak banget. Saya pengen mengirim ke teman-teman saya pada waktu itu. Kemudian ternyata dari keisengan atau mencoba-coba, mereka feedback-nya sangat bagus banget ya. Mereka bilang, wah kuenya enak banget. Aku pikir pada waktu itu ya biasa lah, mungkin karena dia pengen menyenangkan aku, tapi ternyata enggak. Mereka tuh kayak ketagihan, jadi minta lagi, dan pada akhirnya mereka bilang, kenapa kamu nggak jual aja cake-nya? Soalnya cake-nya enak. Oh ya, beneran enak. Nah, dari sana aku mulai memberanikan diri menjual cake. Jadi, tapi waktu itu cake yang aku jual itu adalah cheesecake karena aku ngerasa cheesecake itu yang paling gampang kita bikin. Ya, jadi dari sana awal mulanya saya memilih bidang F&B. Selanjutnya, nah kalau ditanya background saya sebenarnya bukan dari sekolah perhotelan atau beneran khusus sekolah chef. Sebenarnya saya adalah seorang sarjana ekonomi lulusan Makassar. Jadi saya mempelajari masak dan baking ini secara otodidak. Jadi pada waktu itu awal mula saya belajar itu karena saya berpikiran kayaknya saya tidak mungkin langsung berjualan serius tanpa membekali diri dengan ilmu, meskipun saya udah merasa pede, tapi harus ada ilmu dasar yang harus saya pelajari. Nah, waktu itu saya baru berapa tahun belakangan ini tuh saya baru tahu kalau ternyata strata atau tingkatan yang paling tinggi di dalam dunia perbakingan itu adalah ngedekor cake. Nah, awal-awal sekolah atau les itu saya mengambil kursus dekor cake. Jadi itu ternyata strata yang paling tinggi. Biasanya orang harus mengambil yang biasa-biasa aja dulu, tapi saya malah sebaliknya, saya mengambil sesuatu yang pada waktu itu sangat happening, namanya Korean buttercream, yang dimana orang ngedekor membuat bunga, bahan dasarnya dari buttercream. Kemudian tidak sampai di sana aja, karena kebetulan suami saya sering ada meeting keluar. Jadi sambil suami saya meeting, saya selalu ngambil les-les di luar, entah itu sehari, 2 hari, biasanya maksimal 3 hari. Nah, dari sana saya semakin mantap ngerasa, oh ternyata emang jiwa saya ini di dunia F&B, karena saya benar-benar cinta dengan masak dan baking. Nah, kalau ditanya negara mana aja, tadi udah juga disebutkan, itu ada di London, Paris, Australia, Jepang, Korea, dan ada juga banyak juga di Indonesia. Jadi di Indonesia itu khususnya di Jakarta sering banyak juga chef-chef luar yang datang buat ngajar di sini. Dan biasanya tidak sampai di sana aja, saya tuh suka banget misalnya membandingkan antara chef yang satu dengan yang lain. Jadi saya les itu bukan buat mengambil resep dari chef tersebut, tapi mengambil teknik-teknik mereka, apa perbedaan antara chef yang satu, kedua, dan yang ketiga. Karena kalau menurut saya resep-resep itu sangat banyak banget kalian bisa dapeti di
YouTube atau buku-buku ya. Jadi yang penting itu teknik-teknik chef yang mereka gunakan. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya kok dari sarjana ekonomi tiba-tiba menjadi istilahnya baker, saya ngerasa saya telat mendapatkan passion saya, tapi nggak ada kata istilah telat ya, mendingan telat daripada tidak mencoba sama sekali. Tapi saya pun bersyukur telah mempelajari mengambil jurusan ekonomi karena itu juga sangat penting di bisnis F&B ini ya. Nah, bagaimana awal mula membangun brand Amy and Cake? Seperti yang saya ceritakan di awal, Amy and Cake ini ada di tahun 2015 ya. Itu bermula dari kebosanan atau mencoba-coba, tapi tetap balik lagi ya. Sesuai passion kita, karena apapun yang kita lakukan kalau kita suka itu sesuai dengan passion kita, percaya deh itu apa sampai kapanpun, maksudnya jam kerjanya sampai malam pun kita tidak pernah akan merasa capek kalau misalnya kerjaan itu sesuai dengan hobi atau passion kita. Jadi enaknya itu kalau bekerja sesuai dengan passion, istilahnya kita tidak ngerasa kerja, tapi kita bisa menghasilkan istilahnya menghasilkan sesuatu, tapi kita tidak merasa kerja karena kita suka, karena itu passion kita. Nah, Amy and Cake ini tidak langsung memiliki outlet yang seperti kita tahu sekarang itu ada 2 outlet ya, ada 2 restoran. Jadi awal mulanya itu bermula dari garasi rumah saya karena bagi saya bisnis itu harus mulai dari bawah. Ini kalau menurut saya ya, sesuatu tuh harus mulai yang dari kecil dulu, harus tahu, harus menikmati prosesnya seperti Amy and Cake ini yang berawal dari garasi rumah, yang dimana itu dimulainya dari tahun 2015 dari garasi rumah, cuman menjual 2 macam cake pada waktu itu yang ya istilahnya udah kita tes pasar dulu, yang berawal dari merekrut 1 karyawan sampai kalau misalnya dihitung dengan 5 brand itu kita pernah punya 150 karyawan ya dengan 5 brand tersebut. Kemudian setelah dari 2015 ke 2020 kita baru memberanikan diri membuat 1 restoran yang dimana seperti kita ketahui itu ada di Kemang, itu pun outletnya kecil. Nah, kita tidak menyangka kalau ternyata outlet kecil itu langsung diserbu oleh customer ya, yang dimana tadinya rencananya kita cuma pengen berjualan cake, tapi ternyata pada akhirnya banyak orang yang mencari makanan berat juga. Nah, kemudian saya berpikir ya udah kenapa enggak kita berjualan makanan berat juga, karena saya pun emang sangat suka memasak. Nah, jadinya tadinya yang rencananya cuma jualan cake akhirnya menjadi suatu restoran. Nah, setelah Amy and Cake Kemang ini berjalan setahun, kita membuka lagi restoran yang kedua, yaitu ada di Bintaro. Nah, kalau Bintaro ini lebih gede ukurannya dibandingkan dengan Kemangnya. Kalau biasanya kalau orang pengen memulai suatu bisnis khususnya F&B itu ya, kadang-kadang banyak pertanyaan yang ada di benak orang-orang yang pengen memulai F&B, misalnya apakah brand kita, apakah jualan kita ini akan diterima di pasaran, apakah ada yang akan membeli. Nah, kalau Amy and Cake itu
dari awal saya selalu mempunyai istilahnya, dari awal saya selalu mau cake yang saya jual itu berkualitas bagus, kemudian rasanya sesuai dengan selera saya, kemudian seperti yang kita ketahui di Ami & Cake itu slogannya premium cake. Bukan berarti kita selalu menggunakan bahan-bahan yang mahal, tetapi bahan-bahan yang kualitasnya bagus belum tentu mahal, ataupun misalnya bahan biasa tapi kita kelola dengan benar, cara mengelolanya benar, pasti akan menghasilkan suatu produk yang bagus, ya. Nah, tantangan yang dialami dalam bisnis F&B, khususnya tantangan yang dialami oleh Ami & Cake ini, mungkin seperti yang kita ketahui ya, 5 tahun belakangan, benar nggak sih, 5 tahun belakangan sangat marak banget bisnis cake artis ya, yang seperti kita ketahui. Pada awalnya nggak dipungkiri, emang ada perasaan, wah ini cake artis banyak banget nih, gimana ya nanti ya. Tapi dengan komitmen, ya udah kita tetap di jalan kita sendiri, dalam artian kita tetap mempertahankan konsisten dengan rasanya, tetap memperhatikan kualitasnya, harus ada quality control, ya. Jadi hal tersebut yang membuat saya tetap berani bersaing dengan brand-brand baru, khususnya dengan brand-brand cake artis yang sangat menjamur 5 tahun lalu kalau nggak salah ya. Bagaimana Ami & Cake bisa populer hingga saat ini? Alhamdulillah banget, sampai saat ini Ami & Cake ini sangat banyak digandrungi kali ya, istilah katanya gandrungi atau disukain oleh anak muda, khususnya ibu-ibu ya. Ya, ini berkat media sosial yang seperti kita ketahui. Media sosial sangat membantu dalam proses berkembang. Salah satu hal yang sangat membantu adalah media sosial dalam berkembangnya bisnis F&B di Indonesia. Salah satunya adalah Ami & Cake yang sangat terbantu dengan media sosial ini, yang dimana seperti yang kita ketahui ya, orang-orang biasanya datang ke suatu tempat itu karena pengen berfoto ya. Jadi awalnya pengen berfoto. Nah, saya menggunakan momentum ini ya dengan cara jadi biasanya kalau restoran-restoran itu selalu punya budget marketing. Nah, berbeda dengan Ami & Cake, budget marketing yang ada di Ami & Cake ini kita pindahkan ke dekorasi restoran, yang dimana kita mendekorasi Ami & Cake ini sebagai menjadi lebih cantik. Kemudian ketika orang masuk ke sana, orang-orang ngerasa happy, orang-orang ngerasa senang. Jadi itu nilai lebihnya ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau misalnya membuat suatu usaha itu, salah satunya restoran ya, tidak terlalu menitik beratkan ke dekorasi aja, tetapi ada hal yang harus diingat, yaitu di menu makanan ya. Jadi menu makanannya harus enak ya, sesuai dengan selera pasar. Karena kalau misalnya, ini menurut saya ya, karena kalau misalnya tempatnya aja yang instagramable, kemudian tempatnya aja yang cantik, orang mungkin bisa datang 1-2 kali buat berfoto, tapi tidak akan datang kembali kalau misalnya makanannya tidak sesuai. Jadi kalau menurut saya tempat yang enak, tempat yang cantik harus sinkron dengan makanannya juga dan segi pelayanannya. Selanjutnya planning ke depannya untuk Ami & Cake dan saya, Ami & Cake dan saya planningnya kita mungkin
tahun depan akan membuat lagi amian cake yang lain. Cuman karena ada beberapa biasanya ibu-ibu atau anak muda yang mengajak pasangan mereka, bapak-bapak ya khususnya, kadang-kadang pas masuk mereka langsung berpikiran, oh ini kayaknya salah tempat deh. Dalam artian mereka tuh salah tempat, ini ngelihat bunga-bunga semua. Jadi nextnya mungkin kita akan membuat amian cake, tetap cantik, tetap nyaman, tetap bagus buat berfoto, tapi temanya bukan girly banget ya, mungkin natural. Kemudian planning ke depannya buat saya sendiri, mungkin saya ke depannya saya bisa terus membagi ilmu kepada teman-teman khususnya di bidang baking dan cooking ya. Mungkin cukup sekian sharing saya.